Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Bapa buat kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, oh, ku takkan lupa
Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saat ini kita akan menuju ke Kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini kalau bahasa Inggrisnya Deuteronomy. Dan ini merupakan kitab kelima dalam Alkitab. Dan ini merupakan bagian Taurat atau Pentateuch ya, yang isinya merupakan pidato Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi Musa berpidato, ini merupakan pidato perpisahan Musa ya, di mana mengingatkan umat Israel tentang perjalanan mereka, hukum-hukum Tuhan, janji berkat serta kutuk di dalam Ulangan ini. Dan kitab Ulangan ini mengingatkan kita ya bahwa perjalanan hidup Israel itu merupakan penyertaan dari Tuhan ya, melewati padang gurun ya, hampir tiba di Kanaan, dan ini merupakan tujuannya suatu regenerasi sebenarnya. Dan ingat bagaimana Tuhan menuntun mereka. Ada juga pesan tentang kesetiaan di sini di dalam kitab Ulangan, nubuat tentang masa depan, serta ada penutup hidup Musa, yaitu menunjuk Yosua sebagai penggantinya, lalu Musa meninggal di Gunung Nebo tanpa masuk ke tanah perjanjian. Dan inti dari pesan dari kitab Ulangan ini sebenarnya ingat Tuhan ya, kemudian kasihilah Tuhan dengan segenap hati, serta harus taat, karena ketaatan membawa berkat dan ketidaktaatan membawa kutuk. Inilah kitab Ulangan. Dan kita akan menuju ke kitab Ulangan pasal yang ke-26, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan secara ringkas ya dari pasal-pasal dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan terdiri dari Musa yang mengingatkan perjalanan umat Israel, kemudian ada hukum-hukum yang harus ditaati, berkat dan kutuk, serta penunjukan Yosua. Ya, di dalam Ulangan 26, disinilah Musa memberikan gambaran tentang persembahan buah sulung ya, di ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11 persembahan buah sulung. Artinya apa? Sulung itu pertama. Ya, buah itu artinya hasil. Hasil pertama ya dari tanah yang mereka tempati, yang Tuhan sudah pilih. Ya. Itu harus dipersembahkan. Ya. Mengaku di hadapan imam, menceritakan bagaimana Tuhan menuntun mereka. Artinya apa? Nenek moyang, yaitu Abraham, lalu turun ke Mesir, Tuhan sertai. Dan Tuhan yang kuat membebaskan mereka. Dan Tuhan membawa mereka ke negeri yang penuh, melimpah dengan susu serta madu. Ini merupakan ucapan syukur. Persembahan artinya ucapan syukur atas janji Tuhan yang digenapi. Mereka bersyukur karena mereka boleh melewati masa-masa yang sulit. Ya, dan mereka mempersembahkan
dengan sukacita, yaitu orang Lewi dan orang asing yang tinggal di tengah mereka. Jadi mereka rasakan bersama, nikmati bersama rasa sukacita tersebut. Dan ada juga bagian berikutnya ayat 12-19 tentang persepuluhan tahun ketiga. Ya, di tahun ketiga ada tahun persepuluhan di mana orang Israel harus mengumpulkan 1/10 hasil tanah dan memberinya kepada, ya, ini memberinya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda. Ya, dan kemudian mereka mengucapkan doa serta melakukan kewajiban. Dan mereka meminta agar Tuhan tetap memberkati bangsa dan tanah yang dijanjikan. Dan sebagai ayat penutup di ayat 16-19 dikatakan bahwa Musa menegaskan Israel harus mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan sepenuh hati. Ya, dan Tuhan meneguhkan umat Israel sebagai umat pilihannya. Di sini ada pesan dalam pasal yang ke-26. Intinya, kita harus bersyukur sama Tuhan atas apa yang kita sudah dapatkan di dalam dunia ini. Semua berkat berasal dari Tuhan. Tuhan bisa bilang, Hafez, berkatmu saya ambil hari ini. Bisa. Karena semua berkat dari Tuhan. Ya. Kalau semua berkat dari Tuhan, lalu bagaimana? Bagi secara adil. Ya. Melalui persepuluhan, nggak perlu 1/10. Ya. Tetapi yang kita perlukan, beri dengan sukacita. Beri dengan luar biasa. Perasaan yang melimpah dengan sukacita. Dan di sini berkat Tuhan mengalir akhirnya melalui orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Ya. Dan ini merupakan umat Israel. Identitas umat Israel yang dipanggil Tuhan. Dan saya mau highlight satu ayat dari ayatnya yang ke-11. Ulangan 26 ayatnya yang ke-11. Engkau harus bersukacita karena segala yang baik diberikan Tuhan. Yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu bersama-sama dengan orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu. Kenapa pasal 26 ayat 11 ini penting? Ya, ada kata-kata yang penting di sini. Bersukacita, ya, mengucap syukur, rayakan bersama orang lain, dan Tuhanlah sumber sukacita dan berkat. Dalam konteksnya, di sini dijelaskan bahwa persembahan, buah sulung, persembahan, perpuluhan, ya, kemudian dibagikan bersama-sama, artinya apa? Artinya, di sini secara teologis kita belajar bahwa sumber berkat itu Allah. Ya. Semua yang baik berasal dari Allah. Mari kita responi dengan syukur di hadapan Allah. Ini bukan kewajiban yang kering sekedar formalitas, enggak. Beri dengan sukacita. Beri kepada Tuhan. Dan kemudian ibadah ini artinya apa? Dirayakan bersama-sama, bukan privat. Ya. Berkat yang Tuhan berikan sama kita, bagikan bersama-sama. Jadikan itu berkat bagi orang-orang yang layak menerimanya. Dan di sini kita belajar bahwa ada keadilan, belas kasih, ya. Dan saya belajar banyak hal melalui ayat ini. Ya. Secara pribadi, saya belajar bahwa ketika kita menerima berkat, entah itu gaji, ya, hasil usaha, jangan lupa akui di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih, ini berkat darimu. Bukan hasil jeripayah hasil jeripayah dari diri kita. Tapi siapa yang membuat? Tuhan. Jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa, bahaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jangan lupa siapa pemberi berkat. Ya, sekali lagi, Tuhan, ini dari Engkau. Dan sisihkan terlebih dahulu. Sisihkan terlebih dahulu, ya, berapapun, ya, yang Bapak Ibu Saudara bisa sisihkan, ya, tetapkan dan bawa untuk Tuhan. Jangan yang sisa yang dikasih sama Tuhan. Ya, siapkan dulu. Tuhan, ini berkat darimu. Aku bawa ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku akan kasih kepadamu. Ini yang harus dilakukan. Ya, dan tanyakan, ya, siapa Lewi atau orang asing di sekitar saya? Ya, entah itu ada pelayan, entah itu ada
Bapak Pendeta, entah itu ada pekerja-pekerja, mahasiswa perantau, bagikan berkat-berkat kita. Bagikan apa yang bisa kita bagikan. Mari kita latihan, Bapak Ibu. Menerima berkat, ucapkan terima kasih sama Tuhan, persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan ini untuk engkau. Jangan lupa, rayakan bersama-sama dengan sukacita. Inilah yang kita harus lakukan di Ulangan 26. Berkat dari Tuhan dan kembalikan untuk Tuhan yang terbaik. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersatu dalam doa. Tuhan, semua berkat ini dari Engkau. Melalui Ulangan kami belajar bahwa ketika berkat dari Engkau, kami juga mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau. Pimpin kami dan bimbing kami Tuhan, agar selalu diingatkan bahwa Engkaulah yang memiliki berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ulangan 26. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan, Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan, Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan, Allahmu, demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini, dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan, Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan, Allahmu, dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan, Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu, pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan daripadanya, juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati, tetapi aku mendengarkan suara Tuhan, Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada hari ini Tuhan, Allahmu, memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, seperti yang dijanjikannya.